berasal dari program studi pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Mataram, Universitas Negeri Bandung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkomunikasikan laporan hasil percobaan mengenai fluida statis dan fluida dinamis dengan dosen pengampu Dr. Randa Murtiani, SPD, MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silahkan disimak. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai fluida statis. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengukur volume benda dengan menggunakan hukum Archimedes. Nah, selain tujuan percobaan juga terdapat kompetensi. Nah, di mana mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan dengan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran dengan menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Nah, selain tujuan dan kompetensi tadi, di sini juga terdapat teori dasar percobaan, di mana yang pertama mengenai tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Nah, untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis dapat menggunakan persamaan yaitu pH sama dengan Rho GH, di mana keterangannya yaitu pH merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, Rho merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H merupakan kedalaman zat cair dengan satuan meter. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hukum Archimedes, di mana bunyi hukum Archimedes yaitu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, di mana hukum Archimedes ini disebut juga dengan gaya apung. Nah, secara matematis, gaya apung dirumuskan dengan persamaan yaitu FA sama dengan Rho F dikali G dikali dengan V di F. Nah, di mana keterangannya yaitu FA merupakan gaya apung dengan satuan yaitu Newton, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, Rho F merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan VBF merupakan volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Langsung saja masuk ke percobaan, di mana sebelum itu kita harus mempersiapkan alat dan bahan, di mana kita perlu menyiapkan komputer atau laptop, software simulasi, dan jaringan internet stabil. Baiklah, langsung saja kita melakukan percobaan yang pertama, yaitu mengenai tekanan hidrostatis. Terlebih dahulu kita klik dan kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita centang icon bola, icon void. Hal ini bertujuan untuk mempermudahkan kita dalam membaca persetujuan fluida. Selanjutnya kita ukur tekanan awal fluida. Nah, di sini ditunjukkan besarnya tekanan awal fluida yaitu sekitar 115,933 kPa dengan kedalaman sebesar 1,3 meter. Nah, selanjutnya kita isi bak. Nah, maka dapat dilihat bahwasanya tekanan dari fluida bertambah menjadi 118,576 kPa dengan kedalaman berubah menjadi 1,6 meter. Selanjutnya kita tambah. Nah, tekanan fluida juga ikut bertambah menjadi 121,1893 kilopascal. Maaf,
kilopascal dengan kedalaman berubah menjadi 1,8 meter. Selanjutnya, jika isi bak, maka tekanan juga ikut berubah menjadi 123,773 kilopascal dengan kedalaman berubah menjadi 2,1 meter. Nah, selanjutnya kita isi lagi baknya sampai penuh. Maka tekanan juga ikut bertambah menjadi 126,396 kilopascal dengan kedalaman berubah menjadi 2,4 meter. Selanjutnya kita tambah lagi airnya. Tekanan juga ikut bertambah menjadi 129,029 kilopascal dengan kedalaman berubah menjadi 2,6 meter. Selanjutnya mari kita tambah lagi. Baknya sudah penuh, sehingga di sini dapat dilihat ketika baknya sudah penuh, maka tekanan berubah menjadi 130,615 kilopascal dengan kedalaman sebesar 2,8 meter. Jadi di sini dapat dilihat semakin dalam suatu fluida, maka akan semakin besar pula tekanan yang dihasilkannya. Selanjutnya di sini teman-teman bisa merubah jenis fluidanya dengan berbagai macam jenis fluida. Ini sudah tersedia fluida A, fluida B, fluida C. Ketika teman-teman mengukur tekanan dari masing-masing jenis fluida ini, maka akan terlihatlah perbedaan dari tekanan yang dihasilkannya. Jadi selain atau kedalaman fluida, ternyata jenis dari suatu fluida juga ikut mempengaruhi besar atau kecilnya tekanan hidrostatis. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya massa jenis suatu fluida dan kedalaman suatu fluida juga mempengaruhi besar atau kecilnya tekanan hidrostatis. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tadi, maka dapat dilihat bahwasanya ketika suatu zat cair memiliki kedalaman tertentu, maka akan menimbulkan tekanan hidrostatis, di mana ketika zat cair itu memiliki kedalaman yang lebih besar, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkannya juga akan semakin besar. Pada percobaan tadi juga dapat dilihat bahwasanya pada tiap-tiap jenis zat cair juga akan memberikan besar tekanan hidrostatis yang berbeda. Di sini dapat dilihat bahwasanya massa jenis suatu zat juga mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga yaitu percepatan gravitasi bumi atau G, di mana ketika percepatan gravitasi bumi dikombinasikan dengan ρ yaitu massa jenis suatu zat, maka akan menghasilkan besaran besar suatu zat cair. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat hidrostatis itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama
pertama massa jenis suatu zat, yang kedua yaitu kedalaman suatu zat cair, dan yang ketiga yaitu percepatan gravitasi bumi. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai fluida dinamis. Adapun tujuan percobaan dari fluida dinamis ini yang pertama, menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Terry-Colley dalam fenomena tangki bocor. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Nah, selain tujuan percobaan juga terdapat kompetensi, di mana mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Terry-Colley dalam fenomena tangki bocor, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti dan ketidakpastiannya. Nah, selain tujuan dan kompetensi tadi, di sini juga terdapat teori dasar percobaan, di mana yang pertama yaitu mengenai persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir di setiap detik, maka akan dapat ditulis persamaannya, yaitu menjadi Q sama dengan V per delta T. Nah, dalam selang waktu sebesar delta T, elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh delta L, di mana delta L dikali A sama dengan V. Nah, sehingga persamaan satu tadi dapat dituliskan menjadi Q sama dengan delta L dikali A per delta T. Nah, karena delta L per delta T sama dengan V, maka persamaan dua tadi dapat ditulis kembali menjadi Q sama dengan A dikali V. Nah, untuk pipa dalam luas penampang yang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap sehingga Q sama dengan C, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, pada persamaan tiga inilah disebut sebagai persamaan kontinuitas untuk aliran massa yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Nah, dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus terhadap arus itu. Nah, yang kedua yaitu mengenai persamaan Bernoulli. Nah, di sini ditunjukkan sebuah gambar di mana pada gambar ini ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B, di mana hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dari ujung B. Nah, oleh karena itu adanya perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang delta L1 akan terdorong oleh gaya F1 karena tekanan P1. Nah, setelah selang waktu delta T, fluida pada ujung kanan atau pipa ujung B setelah bergerak sejauh delta L. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F1 sepanjang delta L1 adalah W1 sama dengan P1 kali A1 dikali delta L1. Sedangkan gaya F2 melakukan usaha sepanjang delta L2 sebesar W2 sama dengan negatif P2 dikali A2 dikali dengan delta L2. Nah, usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah W total sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan P1 dikali A1 dikali dengan delta L1 dikurang P2 dikali A2 dikali dengan delta L2. Karena A dikali dengan delta L sama dengan V sama dengan M per Rho, di mana M merupakan massa fluida yang berpindah dalam waktu delta T. Selanjutnya usaha total dituliskan menjadi W total sama dengan P1 dikurang P2 dikali dengan M per Rho. Karena fluida merupakan fluida ideal, maka gesekan antar fluida dapat diabaikan, sehingga usaha total akan berubah menjadi perubahan energi mekanik, di mana energi mekanik ini terdiri atas energi kinetik dan energi potensial. Sehingga persamaannya yaitu W total sama dengan delta EK ditambah dengan delta EP.
P1 dikurang P2 dikali M per Rho sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat ditambah MGH2 dikurang MGH1. Dari persamaan ini selanjutnya dapat ditulis menjadi P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Nah, tanda 1 dan 2 menyatakan dua tempat yang diambil sembarang. Maka secara umum, persamaan ini dapat ditulis dengan P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho VH1 sama dengan konstan. Nah, persamaan inilah disebut sebagai persamaan Bernoulli. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dalil Torricelli, di mana dalil ini menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Nah, di sini sudah ada gambarnya, di mana gambar di bawah ini memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangki dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangki dianggap sebagai penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap sebagai penampang 2 atau A2. Nah, jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya akan lambat sehingga V1 sama dengan 0 serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi, P1 ditambah setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2, di mana P0 ditambah Rho GH1 sama dengan P0 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Rho GH1 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Nah, di mana H1 merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Nah, jika jarak lubang dari tanah adalah H2, maka posisi air jatuh sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika, di mana persamaannya yaitu H2 sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat, di mana T sama dengan akar 2H kuadrat per G. Nah, dari persamaan ini, maka X sama dengan V0X dikali T, sehingga X sama dengan akar 2GH1 dikali dengan akar 2H2 per G. X sama dengan 2 akar H1 dikali dengan H2. Nah, dengan H1 adalah kedalaman lubang dari permukaan dan H2 adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Nah, selanjutnya langsung saja kita melakukan percobaan. Dengan langkah terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita perlu menyiapkan komputer atau laptop ataupun HP Android. Yang kedua, kita perlu menyiapkan software simulasi, yaitu pada bagian Fluid, Pressure, and Flow in the chart. Nah, yang ketiga yaitu kita perlu menyiapkan jaringan internet yang Baiklah, langsung saja kita yang pertama melakukan percobaan, yaitu mengenai hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Nah, di sini yang pertama, teman-teman terlebih dahulu mencentang icon plot. Nah, selanjutnya kita atur besar debit. Nah, di mana di sini besar debitnya sudah teratur, yaitu di mana besar debit dari aliran ini sebesar 5.000 liter per second. Nah, selanjutnya kita ukur diameter dari kita ubah
diameter pipa 1 menjadi sebesar 1 meter. Nah, selanjutnya kita atur diameter pipa kedua sebesar 2 meter. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya besar diameter pipa kedua yaitu sebesar 2 meter. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengukur kecepatan aliran. Yang terlebih dahulu kita mengukur kecepatan aliran pada pipa 1. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya besar kecepatan aliran pada pipa yang pertama yaitu sebesar 6,4 meter per second. Selanjutnya kita hitung besarnya kecepatan aliran pada pipa yang kedua yaitu sebesar 1,6 meter per second. Nah, selanjutnya kita rubah diameter pipa yang kedua ini berubah menjadi 3 meter. Selanjutnya kita hitung kecepatan aliran. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya kecepatan aliran berkurang menjadi 1,5 meter per second pada diameter yang kedua. Selanjutnya kita rubah diameter pipa yang kedua ini menjadi sebesar 4 meter. Selanjutnya kita hitung kecepatan aliran pada pipa yang kedua. Nah, ketika diameter pipa kedua berubah menjadi 4 meter, maka kecepatan pada pipa yang kedua juga akan ikut berubah menjadi 1,1 meter per second. Artinya, di sini semakin besar diameter pipa atau luas penampang, maka laju aliran akan semakin kecil pula. Nah, jadi di sini berdasarkan percobaan ini dapat diketahui bahwasanya
Hubungan antara diameter atau luas penampang dengan kecepatan aliran berbanding terbalik. Nah, ketika diameter sebuah pipa besar, maka kecepatan aliran suatu fluida akan mengecil. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwasannya hubungan antara luas penampang dengan kecepatan berbanding terbalik terhadap arusnya. Baiklah, pada percobaan yang kedua ini yaitu mengenai fenomena tangki bocor. Terlebih dahulu kita mencentang penggaris serta kita ukur, kemudian kita atur ketinggian menara yaitu sebesar 18 meter. Selanjutnya kita isi penuh tangki, kemudian kita buka katupnya. Ketika air menyentuh tanah, maka kita akan menekan tombol pause. Kemudian kita atur jaraknya, kita ukur jarak. Nah, di sini dapat dilihat jarak tempuh fluida yaitu sebesar 26,26 meter. Selanjutnya, kita tekan tombol play. Ketika air di dalam tangki sudah mencapai setengah, maka kita tekan kembali tombol pause untuk mengukur jaraknya. Selanjutnya kita ukur. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya ketika air di dalam tangki berisi setengah, maka besar jarak tempuh air ketika mencapai tanah yaitu sebesar 28,48 meter. Selanjutnya, bagaimana ketika air tinggal seperempat, berapa jarak yang ditempuh fluida? Kita tekan tombol pause, kita ukur kembali. Nah, di sini dapat dilihat ketika air di dalam tangki tinggal seperempat, maka besar jarak tempuh fluida ketika mencapai tanah yaitu sebesar 16,76 meter. Nah, selanjutnya kita riset ulang. Kita atur ketinggian menara menjadi sebesar 15 meter. Nah, selanjutnya kita isi penuh tangki, kemudian kita buka katup. Ketika air mencapai tanah, kita tekan tombol pause, kemudian kita hitung jarak yang ditempuh. Nah, di sini sudah didapat. Ketika ketinggian menara 15 meter, maka jarak tempuh fluida pertama kali
sentuh tanah yaitu sebesar 24,30 meter. Nah, selanjutnya kita tekan kembali tombol play, dan ketika tangki tinggal setengah, maka kita tekan kembali tombol pause dan kita ukur jarak yang ditempuh fluida ketika mencapai tanah. Nah, selanjutnya kita ukur. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ketika air di dalam tangki tinggal setengah, maka jarak yang ditempuh oleh fluida ketika mencapai tanah yaitu sebesar 18,81 meter. Nah, selanjutnya kita tekan kembali tombol play. Dan kita ukur. Nah, di sini dapat dilihat ketika air di dalam tangki tinggal seperempat, maka besar jarak yang ditempuhnya yaitu 14,71 meter. Nah, selanjutnya kita reset kembali. Kita centang icon penggaris dan kita ukur. Kemudian aturlah ketinggian menara menjadi 10 meter. Nah, kemudian isi penuh tangki, buka katup, kita ukur jarak tempuhnya. Nah, di sini dapat dilihat ketika ketinggian menara sebesar 10 meter, maka jarak tempuh air sebesar 20,02 meter. Selanjutnya kita tekan kembali tombol play. Stop, kemudian ukur kembali. Nah, di sini dapat dilihat jarak yang ditempuh oleh fluida yaitu sebesar 15,18 meter. Selanjutnya kita tekan kembali play. Kita lihat berapa besar jarak yang ditempuh oleh fluida ketika air di dalam tangki tinggal seperempat. Nah, di sini dapat dilihat ketika air di dalam tangki tinggal seperempat, maka jarak tempuh fluida ketika mencapai tanah yaitu sebesar 12,10 meter.
Nah, di sini berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwasanya ketika menara semakin tinggi, maka jarak tempuh yang ditempuh oleh lidah ketika jatuh ke bawah akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Ketika ketinggian menara kecil, maka jarak tempuh lidah ketika jatuh ke tanah pun juga ikut kecil. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tadi, maka dapat diambil kesimpulan, di mana pada percobaan yang pertama didapatkan bahwa hubungan kecepatan aliran fluida berbanding terbalik terhadap luas penampang pipa yang tegak lurus terhadap arusnya, di mana peristiwa ini dirumuskan dengan I sama dengan A dikali V. Nah, yang kedua, pada percobaan yang kedua kita dapat menyimpulkan bahwa ketika tangki air berisi penuh dan terjadi kebocoran tepatnya pada bagian bawahnya, maka air akan jatuh ke tanah. Nah, ketika air pertama kali jatuh ke tanah dan diukur, maka jaraknya akan jauh jika dibandingkan ketika air jatuh ke tanah setelah air tersebut berkurang. Nah, dengan demikian didapatkan hubungan antara jarak dengan ketinggian, yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Jika dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.